Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wasyukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Sahabat dan saudaraku, bagaimana kita bisa mengingat Allah? Saudara dan sahabatku, as-sholatu lidzikri, sholatlah kamu untuk mengingatku. Pertanyaannya, apanya dari Allah yang bisa kalian ingat? Sementara kita paham Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Sahabat, umumnya seseorang itu bisa mengenal dan mengingat sesuatu jika kita atau seseorang itu bertemu dengan sesuatu yang diingat itu. Jadi kita mesti bertemu dulu tanpa adanya pertemuan, tanpa adanya perkenalan. Mungkinkah kita mampu mengingat sesuatu itu dengan jelas? Sebagai contoh saja, saudaraku, suatu ketika kita bertemu dengan teman, kemudian teman yang bernama Jahid ini misalnya menceritakan tentang anaknya. Hei Fulan, saya mempunyai anak namanya Ahmad. Dia tinggal di Jepara dan bla 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 bla. Kemudian lain hari kamu ditanya oleh temanmu tadi, apakah kamu mengenal anakku? Seperti yang saya ceritakan kemarin itu. Apa yang kau bilang? Pasti kamu akan menjawab, saya tidak pernah mengenal anakmu. Saya hanya tahu namanya dan sebagainya, itu saja dari cerita kamu. Bagaimana saya mengenal kamu? Sebab saya belum pernah bertemu. Jadi, bagaimana saya mengenalnya? Ini jawaban spontan yang pastinya sudah banyak diketahui. Saudara dan sahabatku, bagaimana cara mengingat Allah yang bersifat wujud ini, namun laisa kamitslihi syai'un? Inilah salah satu alasan kenapa seseorang itu harus belajar lagi tentang agama atau ilmu kerohanian ini lebih mendalam, yaitu tentang ilmu mengenal Tuhan. Maka saudaraku, untuk bidang semacam ini dibutuhkan satu keahlian, satu keterampilan, dan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa memperoleh ilmunya. Adapun jalan termudah dan tercepat yang bisa kita tempuh adalah melalui jalan tarekat. Saudara dan sahabatku, para ulama pendahulu kita, para pengarang-pengarang kitab, para guru-guru kita terdahulu, semuanya mayoritas bertarekat. Seperti halnya Kyai Hasyim Asy'ari, Kyai Haji Ahmad Dahlan. Mereka pun berguru hingga Jabal Qobis di Mekah sana untuk menuntut ilmu tarekat ini.
untuk menuntut ilmu tentang ketuhanan ini dengan tujuan mencari dan meniti jalan pulang. Karena mana mungkin orang-orang biasa seperti kita ini paham dan tahu jalur bagaimana cara mengingat Allah jika tidak dijelaskan dan dibimbing oleh seorang guru yang tentunya dalam hal ini adalah guru rohani, guru pembimbing urusan rohaniyah. Dan itu hanya ada dalam tarekat. Disinilah, di tarekat inilah kita akan menemukan sang guru rohani, yaitu guru mursyid sejati yang akan membimbing setiap murid untuk meniti jalan pulang. Di dalam tarekat ini pula, sang murid yang belum mampu mencapai dan menggapai cahaya ilahi Sang Maha Tinggi ini, maka satu-satunya jalanlah bimbingan ini sangat diperlukan. Maka di dalam tarekat ini, sang guru tarekat atau guru pembimbing rohani ini akan menerangkan bagaimana cara menyambungkan rohaniyah kita dengan bimbingan beliau hingga bisa tersambung ke hadirat Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngomong-ngomong secara pribadi, jika kami ini diperintahkan untuk mengingat Allah, ini salah satu rahasia saya yang sebenarnya belum boleh saya ungkap di sini, tapi tidak mengapalah. Namanya juga orang bicara, mungkin ngalor ngidul, siapa percaya monggo, tidak percaya tidak apa-apa. Jika saya sendiri disuruh atau diperintah untuk mengingat Allah, maka apa jawaban saya? Tidak dipungkiri, terus terang saja, saya justru malah mengingat guru kami. Dan mengingat ini bisa saya lakukan setiap saat. Karena lewat inilah mungkin cara cepat saya untuk bisa tersambung dan terhubung dengan cahaya Allah yang dibawa lewat guru rohani kita. Dari sini sang guru pembimbing saya akan membimbing rohani saya untuk dipertemukan lewat jalan pintas menuju cahaya Rasul. Cahaya Nur Muhammad inilah yang akan menaikkan diri kita ke cahaya ilahi. Dan menurut saya juga, semua yang terjadi dalam hubungan ini hanya bisa terjadi setelah kita masuk dalam tarekat ini dan berbaiat dengan guru rohani. Kemudian bagaimana agar cepat bisa menyambungkan diri kita ini, maka kita harus mengikuti dengan sami'na wa atokna dengan apapun yang diperintah dan dikehendaki guru rohani kita terhadap diri kita. Jadi selama kita ini masih dalam kancah syariat, maka kita hanya bisa merasa dan membayangkan Tuhan itu menurut angan-angan kita sendiri, tanpa tahu jalan dan tata cara yang pasti. Maka bertakrekatlah agar semua bisa dijelaskan
oleh sang guru rohani kepada kita. Sehingga nantinya dalam menyembah ini tidak hanya kita ini menyembah angan-angan dari pikiran kita sendiri, tidak menyembah kepada yang patut dan wajib kita sembah, karena menurut versi kita masing-masing berdasarkan angan-angan yang muncul dalam pikiran kita. Apakah ini Tuhan? Tuhan itu melebihi dari angan-angan. Jadi kalau kita mau menyembah, seharusnya kita mengenal dengan yang kita sembah. Seperti tadi saya katakan, ini dapat lewat bertarekat. Nanti kita akan difahamkan oleh guru pembimbing yang membimbing rohani kita menuju jalan cahaya. Saudara dan sahabatku, urusan ubudiyah ini sangatlah urgen, sangat penting sekali. Karena memang sejatinya kita ini diciptakan hanyalah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jangan sampai kita salah alamat dalam urusan menuju Sang Maha Pencipta. Semoga setelah ini dapat menjadi renungan bagi kita ini, dan ada hal-hal yang bisa kita ambil sebagai renungan dan mencerahkan. Salam santun dari saya. Billahi taufik walhidayah, waridho wal inayah. Rahayu semua. Wassalam.